Oke, baik teman-teman ya. Ini saya buatkan materi terkait dengan cara melakukan input ya, ataupun cara membuat laporan terkait dengan program, khususnya untuk CDR Strip ya. Nah, jadi di sini hanya 3 sheet ya dalam satu file ya. Ada list partisipan atau bisa dikatakan adalah peserta yang mengikuti program. Terus yang kedua alokasi hadiah, artinya di sini adalah alokasi hadiah dari kantor ya, ataupun dari kita ke toko seperti itu. Nah, terus yang ketiga adalah terkait dengan stok hadiah ataupun pengeluaran ke konsumen. Nah, di sini adalah nanti hadiah yang kasih berapa, yang sudah dikeluarkan kepada konsumen berapa, dan sisanya berapa, seperti itu. Nah, sekarang saya akan bahas satu persatu ya terkait list partisipan. Nah, di sini sudah saya sedikit mudahkan ya untuk datanya. Jadi teman-teman nggak perlu lagi memasukkan apapun itu ya. Jadi di sini saya sudah berikan semuanya datanya ya, sampai dengan kode distributornya sudah ada. Jadi teman-teman tinggal cek kembali ya apakah sesuai atau tidak, seperti itu. Nah, di sini untuk Jawa Timur mungkin saya kasih vakan ya. Belum ada, nanti tinggal ditambahkan. Nah, untuk Jawa Tengah juga ini ya, ini masih statusnya atas nama Okta ini masih belum jelas ya. Nanti seandainya sudah ada penggantinya tinggal kita rubah saja. Begitu juga dengan tokonya ya dan kode outlet. Nah, di sini kita akan update terus setiap minggunya atau bahkan setiap bulannya kita update terus. Setiap ada perubahan itu kita update terus ya. Nah, ini seperti itu. Oke. Nah, ini terkait dengan list partisipan ya. Sekarang terkait dengan alokasi hadiah. Nah, alokasi hadiah di sini itu sama ya, sudah saya berikan semuanya ya, datanya sudah ada. Teman-teman tinggal memasukkan angkanya saja di sini ya. Jadi oke, tinggal memasukkan saja di sini ya. Tinggal memasukkan saja datanya di sini. Nah, di sini saya sudah berikan alokasi awal ya, 36. Sorry, ini kelewat saya. Oke, di sini yang tadi revisi ya sebelumnya. Oke, di sini saya sudah memberikan ini ya, tinggal teman-teman memberikan angkanya saja. Nah, di sini saya sudah plotting 36 untuk alokasi awal ya. Mungkin di sini saya juga bagi untuk yang mobile 2 toko saya bagi 18 ya, ataupun yang mobile 3 toko saya bagi 12. Tapi teman-teman bisa merubah ini sesuai dengan kondisi yang terjadi ya. Misalkan ada satu toko yang tidak diberikan. Nah, alasannya kenapa? Seperti itu ya. Nggak ada masalah. Nanti kita bisa alokasikan ke yang lain. Intinya jika terdapat masalah baru nggak ada masalah ini tidak diberikan hadiah seperti ini ya. Contoh misalkan toko itu grosir yang notabene banyakkan penjual daripada pembeli atau consumer ya, pemakai, seperti itu. Atau misalkan toko ini riskan untuk dikasih karena di tokonya kondisinya, contoh orang ownernya ya atau pihak apotik banyak yang mau atau suka menginginkan hal-hal hadiah, ataupun bahkan kondisi SPG di sana yang cenderung banyak yang suka ngambil hadiah. Nah, itu dia, itu nggak apa-apa, kita close aja ya. Yang penting kita amankan dulu barangnya sehingga kita bisa pakai ke tempat lainnya ya. Oke, tinggal nanti saya tinggal update ke buyer. Intinya teman-teman note saja di sini kondisi yang terjadi seperti apa. Nah, jika tidak, contoh misalkan mobile, dia saya taruh 18 ya. Tapi kalau seandainya teman-teman kasihnya misalkan 1026 atau enggak berapapun ya, atau enggak di sini salah satu toko enggak potensial, atau enggak barangnya enggak ada, dikasih ke toko yang satunya lagi juga enggak ada masalah. Intinya bagaimana caranya ini klop dengan jumlah yang ditetapkan, seperti itu ya. Ini dari saya bawah ya. Oke. Nah, di bawah ini saya sudah berikan masing-masing ya, supaya lebih mempermudahkan untuk meng-cross check lagi
ya. Jadi Jabotabek sudah ambil berapa, semuanya udah berapa, jadi lebih mudah lagi aja ya. Nah, terus di sebelah kanan kita ada total penambahan. Nah, ini semua sudah masuk dalam sistem, artinya sudah terrumus ya. Jadi jangan dimanualkan lagi. Ini 0 akan berubah jika di sini akan terisi ya. Nah, total penambahan ini adalah jadi ini akan diisi apabila kita sudah ada penambahan baru. Artinya berarti stok alokasi awal sudah ada. Kalau penambahan yang nggak ada berarti nggak ada. Nah, karena kita di sesi pertama ini ya dan belum masuk ke sesi kedua, artinya belum ada penambahan. Jadi mungkin ini kita akan kosongkan terlebih dahulu ya, sampai dengan ada sesi kedua penambahan ya. Kalau nggak salah penambahan itu setiap 1 minggu sekali. Jadi kalau sampai saat ini teman-teman belum ada ya nggak perlu ditambahkan. Nah, biasanya penambahannya mungkin 36 lagi. Kita tunggu saja finalisasi dari HO seperti itu ya. Jadi ini nggak akan diisi jika nggak ada penambahan. Nah, untuk yang 36 ini atau 18 ini tidak perlu lagi diisi di sini. Misalkan kalian terima kemarin tanggal 1 lah 36 ini. Nah, itu nggak perlu diisi ya. Jadi ini sistem yang baru dari admin CM ya. Jadi ini kalau saya lihat dari tabel yang diberikan, ini nggak perlu kalian isi lagi ya. Kalau kalian isi lagi di sini, jadi double. Nah, jadi total hadiah yang diberikan 72, padahal cuma 36 ya. Jadi rumus ini adalah bukan rumus sisa, tapi rumus penambahan. Nah, makanya di sini kita delete, jangan diberikan lagi untuk yang stok awal. Nah, ini diberikan itu pada saat penambahan aja. Jadi penambahan alokasi ya, tambahan. Jika tidak, belum ya belum, berarti belum terisi. Nah, sementara berarti kita belum terisi. Seperti itu. Ini ya. Oke, ini untuk sheet yang kedua. Untuk sheet yang ketiga ini terkait dengan stok hadiah ya, yang mana teman-teman sudah saya berikan juga nih ya, sama ini sudah ada, tinggal diganti saja jika terjadi ada perbedaan nama dan toko ya nantinya. Nah, terus di sini ini ada stok hadiah. Stok hadiah ini sudah ngeling ya, udah berumus ya. Nah, ini kalau teman-teman ganti alokasi hadiah di sini ya, itu dia akan berubah di sininya juga gitu ya. Jadi mengikuti yang di depan. Jadi nggak perlu lagi rubah-rubah di sini. Dan kalau mau rubah di sini, jangan rubah di sini, tapi rubah di alokasi hadiah supaya di sininya rumusnya sama. Seperti itu. Nah, untuk hadiah keluar itu berada di sini. Jadi sudah ngeling ya dari tanggal 1 sampai tanggal 28 Februari. Nah, teman-teman itu ya. Jadi ini sudah ngeling rumus, jadi jangan dimanualkan lagi. Sisa stok hadiah ini berawal dari 36 dikurang sisa keluar. Jadi 30 stok barang yang sudah diberikan dikurang dengan hadiah keluar ya, yang sudah diberikan konsumen. Jadi sisa stoknya seperti ini. Dan ini teman-teman harus cek kembali ke BP apakah stoknya masih aman. Artinya sudah sesuai dengan data ya. Jadi jangan sampai ada kehilangan seperti itu. Nah, di sini akan teman-teman tulis start programnya tanggal berapa. Contohnya misalkan teman-teman berikan dia di tanggal 1 Februari ya, sore siang, dan dia mulai pembagiannya di tanggal 2. Berarti tanggal 2. Di sini berarti start programnya tanggal 2 Februari gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman kasih tanggal 3 pagi tapi belum keluar dan mulai tanggal 4 ya nggak apa-apa, tanggal 4 startnya di sini. Jadi seperti itu ya. Terkait pengisiannya. Oke. Nah, ini terkait dengan sheet stok-stokan dan perhitungan yang lainnya seperti itu ya. Nah, selain 2 report ini, itu kita ada report lainnya khusus untuk CDR strip ya. Yang pertama adalah tanda terima. Nah, jadi tanda terima ini adalah tanda terima teman-teman memberikan kepada si BP ya, dan sudah diparaf tanda tangan oleh pihak toko seperti itu. Nah, untuk yang dikirim-kirim nanti kita lihat ya apakah ada atau enggak kemarin ya. Pokoknya nanti kita urus lah ya, seperti ini, taruh di masing-masing area seperti ini untuk tanda terima. Kenapa ada 2 kotak? Karena bisa jadi ada pengiriman 2 kali nanti dan 3 kali ya, kita simpan aja. Kemungkinan yang dipakai cuma 1 dulu, 1 kotak ya. Dan ini BP nya siapa, teman-teman tulis nama BP nya, apoteknya, areanya ya.
Nah, di sini saya sediakan cuma 10 ya, 10 kolom. Kalau lebih dari 10 tambahkan seperti itu ya. Jadi untuk yang mobile ya, di sini bisa satu-satu satu doang ya, tapi di sini akan tambah lagi kalau untuk mobile. Jadi semakin banyak mobilenya semakin banyak seatnya seperti itu ya, slide-nya. Nah, nanti misalkan mobile di sini toko A toko B, di sini kan beda berarti 18 piece misalkan, atau 26 gitu, tergantung teman-teman baginya. Oke, ini terkait dengan tanda terima. Nah, sekarang itu adalah terkait dengan lembar struk penjualan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sama ini per toko ya, bukan per BP. Jadi per BP juga tapi ada per tokonya. Jadi jangan digabungin tokonya supaya bisa ke tracking dan gampang memudahkan untuk dicek ya. Nah, di sini struknya ya kalau dikirimkan. Jualannya satu atau hadiah keluarnya satu ya, struknya ada satu, hadiahnya keluar dua atau kedua. Kecuali dalam satu struk itu pembeliannya dua. Jadi teman-teman yang harus lebih cek lagi di sini nih pada saat mencantumkan seperti itu ya. Terus berusaha terus untuk ngebrief si BP agar dia memberikan data yang benar. Jadi kalian kalau kelewatan juga udah aman ya. Jadi yang penting intinya BP-nya dulu, memberikan struknya dengan benar, menjualnya dengan benar, otomatis ini akan aman seperti itu ya. Jadi untuk report CDA strip ada 3. Yang pertama tanda terima, kedua bukti struknya ya penjualannya, yang terakhir adalah ini ya data-data terkait alokasi dan stok-stokannya seperti itu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Lihat lagi videonya jika masih belum mengerti ya. Ini konsepnya untuk supaya kita meminimalkan waktu sebenarnya. Jadi teman-teman bisa melihat kapan saja, waktu kapan saja. Jadi nggak harus kita ayo brief ya semua ya, atau meeting semua ya, itu membuang waktu sebenarnya jadinya ya. Dengan ini teman-teman bisa ngelihat kapan saja. Tinggal mungkin kalau seandainya ada yang perlu ditanyakan yang nggak ada di sini saya sampaikan, boleh silahkan tanyakan seperti itu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.